Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tutorial penggunaan ZYA CBT atau ZYA Computer Based Test yang akan digunakan untuk penilaian akhir tahun kelas 6 dan untuk ujian sekolah tahun 2020-2021 STIT atau FIK. Sebelum ujian, nanti setiap peserta akan mendapatkan kartu ujian yang bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, ada informasi nama, username, password, grup, dan keterangan. Untuk username dan passwordnya ini nanti akan digunakan untuk login atau masuk ke dalam sistem CBT. Kemudian saya sampaikan juga alamat situsnya atau website yang digunakan untuk ujian adalah cbt.sekolah.fik.id. Baik, mari kita buka alamat webnya. Baik, ya, ini adalah CBT, halaman depannya seperti ini. Ya, halaman depan CBT berisi halaman untuk login ke dalam sistem CBT. Nah, kemudian mari kita login dulu. Kita masukkan username dan password sesuai dengan informasi yang ada dalam kartu ujian. Passwordnya kita isikan sesuai dengan yang ada dalam kartu ujian. Untuk memastikan apakah passwordnya sudah benar atau belum, boleh dicentang show passwordnya sehingga akan terlihat input dan passwordnya. Ya, kalau sudah benar, sudah cocok, sudah sesuai, klik tombol login. Ya, ini halaman daftar soal. Selamat datang, nama siswanya nanti siapa? Ini, kemudian ini kelasnya nanti. Selamat datang peserta ujian. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini di sini ada daftar soalnya. Ini show ya untuk menampilkan jumlah daftar soal yang ada di sini. Karena ada satu, ya cukup satu. Kemudian ini di sini ada nama, ya. Kemudian ketika diklik, ini ya di bagian pojokan atas ada nama. Ketika diklik nanti akan muncul logout dan password. Logout ini untuk keluar, ya. Password ini adalah untuk mengganti passwordnya. Kalau menghendaki penggantian password, silakan masukkan passwordnya, all password, ini password lama, kemudian masukkan password yang baru. Ya. Kemudian klik ubah password kalau akan mengganti. Karena saya akan mengganti, maka saya tutup saja, close saja. Nah, baik. Nah, di sini ada daftar soal ya, ada satu soal yang harus dikerjakan. Nanti tergantung jumlah soal pada hari itu yang harus dikerjakan, nanti akan muncul di situ. Nah, kemudian klik tombol kerjakan. Ya. Pada daftar soal yang akan dikerjakan. Klik tombol kerjakan. Nah, kemudian ini ada konfirmasi tes. Ya, silakan periksa kembali data tes yang akan diikuti. Nama pesertanya. Kemudian di sini ada nama tesnya, uji coba menggunakan CBT untuk PA1S. Waktunya 30 menit. Poin dasar ini 2, ini adalah poin setiap soalnya. Kalau jawabannya benar, maka akan mendapatkan poin 2. Poin maksimalnya adalah 10. Ini kemungkinan ada 5 soal. Ya, sehingga poin maksimal 10, karena poin dasar 2 ya. Kalau jawaban benar 2, poin maksimal 10, maka soalnya ada 5. Nah, ini bukan nilai ya. Nanti untuk konversinya nanti berdasarkan poin yang digunakan, ya poin yang didapatkan, kemudian dibagi dengan poin maksimal dikalikan dengan konversinya. Nah, pernyataan, saya mengerjakan ujian ini dengan jujur tanpa bantuan siapapun dan alat bantu apapun. Klik tombol setuju dan kerjakan. Ya, seperti ini. Ini soal pertama. Soal pertama, nah di halaman ini ada di bagian kanan sini ya, ada sisa waktu
di sini tercantum sisa waktu yang digunakan untuk mengerjakan. Manfaatkan waktu dengan baik sehingga semua soal bisa dijawab dengan baik, dengan benar, sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian di sini ada tombol huruf A besar dan A kecil. Ya, ini A besar untuk memperbesar huruf sehingga mudah dibaca kalau misalnya hurufnya terlalu kecil. Ya. Klik sekali lebih besar, kemudian ini untuk mengecilkan kembali. Nah, kemudian di sini ada soal ke-1. Ini kemudian ada pilihan jawaban, ada tombol ragu-ragu, ada tombol soal selanjutnya. Kemudian di bagian bawah ada daftar soal. Ini ada soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita jawab dulu soal nomor 1. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Ya, keliling bangun di atas adalah berapa kelilingnya? Silakan dihitung. Kemudian pilih jawabannya. Misalnya jawabannya ini misalnya. Nah, akan muncul konfirmasi atau notifikasi bahwa berhasil. Jawaban yang dipilih berhasil disimpan. Ini tandanya bahwa jawabannya sudah berhasil disimpan di server. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau misalnya nanti ternyata ketika sedang mengerjakan disconnect ya, dengan internetnya, maka jawaban yang tadinya sudah dijawab sudah tersimpan. Baik, lanjut lagi. Di sini ada tombol ragu-ragu. Ini untuk memberikan tanda bahwa jawaban ini masih ragu-ragu. Kemudian ada tombol soal selanjutnya. Nah, anggaplah ini soal jawabannya sudah yakin jawabannya sudah benar. Klik tombol soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2. Kata tanya berusaha untuk menanyakan alasan terjadi suatu kejadian adalah, nah silakan dipilih jawabannya. Misalnya ini, misalnya. Nah, kemudian ada muncul notifikasi bahwa jawaban yang dipilih berhasil disimpan. Ini jawaban sudah tersimpan di server. Nah, ini ada tombol soal sebelumnya. Ini untuk kembali ke soal nomor 1. Tombol ragu-ragu. Nah, misalnya nih, ternyata soal nomor 2 jawabannya masih ragu-ragu. Ya, tinggal klik saja tombol ragu-ragunya. Ini untuk memberikan tanda bahwa, nah ini jawaban ragu berhasil diubah ya. Ini masih ragu-ragu. Nah, sehingga soal nomor 2 tandanya berwarna oranye. Tidak berwarna biru. Kalau tadi yang sudah yakin, warnanya biru, sudah dijawab ya. Kemudian yang oranye ini masih ragu-ragu. Kemudian yang 3, 4, 5 masih belum dijawab. Baik, kemudian setelah ini kita lanjutkan soal selanjutnya. Baik, lanjutnya silakan dijawab soalnya. Akar tinggal misalnya nih ya, ini gambar di bawah ini, alat perkembangbiakan pada tumbuhan di atas adalah, silakan dijawab. Atau ternyata masih belum bisa menjawab, masih belum bisa mengingat. Nah, boleh dilewati. Ya. Dilewati dengan klik tombol selanjutnya. Jangan lupa, ya, ingat waktunya yang tersedia sisanya adalah 26 menit. Ya. Kemudian klik tombol soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 4. Ya, perhatikan hewan berikut ini. Kelompok yang berkembang biak secara ovipar adalah, ya, ovipar. Misal jawabannya ini misalnya nih. Ya, jawaban yang dipilih berhasil disimpan. Nah, kemudian ini sudah yakin nih jawabannya nih. Lanjut ya, klik soal selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan bahwa kalau misalnya nih ternyata tiba-tiba internetnya disconnect ya. Misalnya tidak terhubung ke internet misalnya. Seperti apa tampilannya? Ya, ini sisa waktu 20 menit ya. Nah, kita klik salah satu jawaban misalnya. Ya, akan muncul pesan error. Ya. Pesan error ini tandanya jawaban tidak berhasil disimpan. Nah, karena jaringan internetnya terputus. Ya. Kita klik yang lain pun sama. Error lagi. Nah, ternyata misalnya nih errornya lama nih. Sehingga yang ini tidak bisa tidak bisa tampil lagi. Nah, muncul seperti ini nih. Nah, ya, karena tidak terkonek internet. Nah, kemudian setelah berhasil connect internet,
Ya, misalnya nih, saya tunjukkan ini, kita connect internet lagi. Misalnya, ya, sudah berusaha connect, data sudah connect lagi. Nah, tinggal kita buka lagi nih, cbt sekolah ataufik.id. Misalnya seperti ini ya. Nah, muncul halaman daftar tesnya nih. Daftar tesnya, ya. Ini ada apa namanya? Daftar tesnya. Nah, di sini karena tadi belum selesai mengerjakan soal dan masih ada waktu tersisa, ya. Ini tombolnya akan berubah menjadi lanjutkan, bukan kerjakan lagi. Ya. Tombolnya berubah menjadi lanjutkan. Ya, kalau kita sudah siap melanjutkan, silakan klik tombol lanjutkan. Maka kita akan masuk. Oh ya, kalau tadi misalnya ketika membuka cbt sekolah atau .id, yang muncul adalah halaman login, ya, silakan login lagi sesuai dengan pertama kali kita masuk, ya. Karena kalau tadi tidak langsung keluar langsung keluar daftar tes, tinggal klik saja tombol lanjutkan, ya. Ini sisa waktu tadi 24 menit, ini ada 23 menit lagi nih, ya. Baik, ya, tadi kan masih ada waktu. Nah, ini kita pilih soal yang belum dikerjakan. Tadi sedang mengerjakan soal nomor 5. Ya. Klik soal nomor 5 nih. Nomor 5, klik soalnya. Kemudian muncul soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Inti dari kalimat utama adalah, nah, misalnya nih, jawabannya yang pertama misalnya nih. Oke, nah, sudah berhasil disimpan karena sudah online. Nah, kemudian, karena tadi masih ada soal yang belum dijawab nih, kita pastikan semua soal sudah dijawab ya. Nah, soal nomor 3, karena tadi belum jawab, masih putih nih ya, masih belum berubah warna menjadi biru atau oranye karena ragu-ragu ya. Kita klik soal nomor 3 untuk membuka soal nomor 3. Nah, ini silakan dijawab lagi. Jawabannya misalnya nih, tunas misalnya ya. Nah, kemudian kita periksa lagi apakah masih ada yang masih belum dijawab. Ternyata masih ada soal yang ragu-ragu. Soal nomor 2 masih ragu-ragu. Klik ya, tombol nomor 2, akan muncul soal nomor 2. Nah, kemudian baca lagi soalnya baik-baik, kemudian perhatikan jawabannya, pilihlah jawaban yang sesuai. Kalau ternyata jawaban ini sudah yakin, ya, langsung boleh klik tombol ragu-ragunya, dihilangkan centangnya, atau kalau mau diganti saja, misalnya diganti ini. Ya, ini ragu-ragunya, hilangkan checklistnya. Nah, sudah. Semua sudah berwarna biru. Ya. Nah, kalau semua sudah selesai, boleh klik tombol hentikan tes. Atau kalau sudah selesai semua, kita masih ingin memeriksa jawaban karena masih ada waktu tersisa nih, ada 21 menit lagi nih. Kita periksa soal persatu, pastikan semua jawaban sudah jawab dengan benar, ya. Kemudian baca lagi soal baik-baik, masih ada sisa waktu. Nah, kita baca satu persatu soalnya. Nah, kemudian, soalnya semua soal sudah dijawab dengan yakin, misalnya. Nah, kemudian kalau sudah, klik tombol hentikan tes. Nah, ini akan muncul pop-up konfirmasi hentikan tes. Ada pertanyaan, apakah Anda yakin mengakhiri mata ujian ini? Nah, jawaban tes yang sudah selesai nanti tidak dapat diubah. Kalau ini sudah selesai ya, sudah klik tombol hentikan tes, maka jawabannya sudah tidak dapat diubah lagi. Nah, nama tesnya uji coba menggunakan CPT untuk PAT-US. Keterangan soal 5 soal dijawab, 0 soal belum dijawab. Nah, kalau sudah yakin, klik centang sini, ya, berkata centang, klik tombol hentikan tes. Kalau masih belum yakin, ya, ternyata masih ragu-ragu nih, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kembali lagi ke soal, klik tombol close ini atau silang yang di bagian pojok kanan atas. Ya, klik tombol close, maka akan kembali ke halaman soal. Silakan periksa kembali masing-masing jawabannya, soalnya baca baik-baik, baca ulang, jawabannya
periksa ulang, periksa lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah yakin semuanya, klik tombol hentikan tes. Ya, ini tadi konfirmasi hentikan tes. Apakah Anda yakin memahami ujian ini? Jawaban tes yang sudah selesai tidak berubah ya. Nah, nama mata ujiannya ini, kemudian keterangannya 5 soal dijawab, 0 soal perlu jawab, berarti semua soal sudah dijawab. Centang, ya. Kemudian klik tombol hentikan tes. Ya, sudah selesai. Karena tadi sudah mengerjakan soal, maka di daftar tes ini, ya, di bagian tadi actionnya itu, ada tombol keterangan sudah mengerjakan. Sehingga ketika diklik tombolnya, tidak akan bisa membuka soal tes lagi. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kemudian kita akan log out, akan keluar dari sistem CBT. Nah, klik bagian nama, kemudian pilih tombol logout. Atau di bagian bawah, pojok kanan bawah, ada tulisan logout berwarna biru. Silahkan klik yang ini boleh, atau yang tadi tombol di atas juga boleh. Klik logout, maka ya akan muncul halaman user login seperti tadi tampilan pertama kali kita masuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.